Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pungki Ismi Rahayu dari kelas 6 Jurnalistik A. Kalau berbicara mengenai mana sih yang lebih dipilih antara menonton TV atau menonton YouTube, mungkin memang tidak akan ada habisnya. Karena setiap orang akan memiliki pendapat mereka masing-masing. Dimana sekarang kita juga berada di era konvergensi media, di mana media lama akan berganti kepada media baru. Tapi sebelumnya saya juga sudah melakukan beberapa wawancara kepada orang-orang tentang mana sih yang akan lebih dipilih oleh mereka tentang memilih menonton YouTube atau televisi. Mbak kalau disuruh milih, lebih milih nonton YouTube atau nonton TV? Nonton YouTube. Mbak kalau suruh pilih nonton YouTube atau nonton TV? Nonton YouTube. Kakak kalau suruh pilih nonton YouTube atau nonton TV? YouTube. Nah, sesuai dengan artikel yang sudah saya baca, sekarang kalangan anak-anak remaja dan orang dewasa itu sudah memilih beralih dari menonton TV ke menonton YouTube. Bahkan bukan hanya kalangan remaja dan orang-orang dewasa, anak-anak kecil pun sekarang juga sudah lebih memilih YouTube ketimbang televisi. Jadi sekarang televisi itu sudah didominasi oleh orang-orang tua saja. Tapi kenapa sih itu bisa terjadi? Dan kenapa orang-orang juga sudah mulai meninggalkan televisi? Sekarang kita berada di masa teknologi sudah semakin berkembang, di mana internet sudah menjadi teman terbaik. Kita bisa mencari apapun yang kita inginkan melalui internet, mulai dari pendidikan, berita, kartun, komedi, teman, bahkan kita juga bisa berbelanja hanya menggunakan handphone. Berbeda halnya dengan televisi yang acaranya dari dulu hingga sekarang ya gitu-gitu aja, mulai dari sinetronnya, bahkan yang katanya reality show sebenarnya sudah disetting. Apalagi di masa pandemi sekarang ini yang mengharuskan semuanya stay at home. Banyak acara-acara televisi yang disiarkan secara ulang, meskipun masih ada acara-acara televisi yang disiarkan secara live. Beberapa tahun yang lalu pasti kita pernah mendengar statement YouTube lebih dari TV. Mungkin untuk sebagian generasi milenial statement tersebut memang benar adanya dengan melihat kondisi yang seperti sekarang ini. Meskipun masih ada acara-acara TV yang masih menarik seperti berita, sitkom, ataupun acara-acara yang berkualitas lainnya. Tetapi sama saja, untuk beberapa orang televisi memang sudah sangat membosankan. Berbeda dengan YouTube, jika kita tidak menyukai satu konten, kita bisa mengganti konten tersebut dan mencari konten-konten yang lain yang mana yang lebih kita sukai, entah itu mulai dari tentang Indonesia ataupun tentang dunia. Selain itu, hal yang bisa kita bandingkan antara televisi dan YouTube adalah advertising. Iklan di TV biasanya berdurasi dari 3 sampai 5 menit, bahkan bisa lebih. Nah, iklan ini tidak bisa di skip kecuali kita mencari channel-channel yang lainnya. Tapi kalau di YouTube, mau itu iklannya 1 menit, 3 menit, 5 menit, bahkan 15 menit, kita bisa lewati hanya dalam menunggu 5 detik. Ya, meskipun masih ada beberapa iklan yang memang tidak bisa di skip, tapi itu mungkin paling lama sekitar 10-15 detik. Dan yang terakhir, kenapa orang lebih memilih YouTube ketimbang televisi adalah masalah censorship. Agaknya KPI sedikit berlebihan mengenai masalah sensor menyensor. Pasti kita pernah melihat kartun disensor ataupun acara-acara formal seperti Putri Indonesia yang juga pernah mendapat sensor dari KPI. YouTube mungkin merupakan media yang bebas. Kita bisa mencari dan menonton apapun yang kita inginkan. Bebas di sini bukan berarti bebas mengupload apapun, karena bagi konten kreator, bebas di sini adalah bebas yang bertanggung jawab pada setiap konten-konten mereka. Tapi meskipun begitu, bukan berarti YouTube lebih baik daripada TV, karena masih ada beberapa konten-konten di YouTube yang tidak baik dan tidak sepatutnya untuk ditonton. Setelah kita berbicara mengenai YouTube dan televisi, yang agaknya YouTube sudah berada satu tingkat di atas televisi,
Jadi bagaimana cara TV agar tetap bisa bertahan di era digital seperti sekarang ini? Bagi stasiun TV, mereka bisa menciptakan acara-acara yang menarik dan lebih fresh agar bisa diminati dan digemari oleh kalangan remaja dan dewasa. Selain itu, mereka juga harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia mereka. Karena jika sumber daya manusia mereka produktif, maka mereka akan menghasilkan acara-acara yang menarik dan acara-acara yang lebih fresh yang bisa diterima di kalangan remaja dan dewasa. Hal ini sejalan dengan bagaimana cara mereka mendapatkan iklan. Dengan adanya acara-acara yang menarik dan acara-acara yang fresh yang bukan hanya ditonton oleh kalangan orang-orang tua, tetapi juga oleh kalangan anak remaja dan kalangan orang dewasa, ini yang akan mendatangkan iklan. Nah, hal ini juga akan bisa membuat mereka bertahan dan bersaing oleh media-media lainnya. Tapi sebenarnya entah itu kita lebih memilih menonton YouTube ataupun menonton televisi, itu emang tergantung dari bagaimana pendapat kita masing-masing. Tapi yang paling penting adalah kita harus tetap mengambil sisi positifnya, karena dari setiap apapun yang kita tonton, baik itu di YouTube ataupun di televisi, itu akan berdampak pada diri kita sendiri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.